Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue akan mengunboxing, mereview sekaligus memberikan tutorial cara pasang kamera 70 Mai tipenya A500S. Nah, gimana reviewnya? Yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Langsung aja, sekarang gue akan mengunboxing ya. Yang pertama gue akan mengunboxing kamera dashcam 70 Mai A500S ini. Ini gue beli di salah satu marketplace ya, di online shop. Nah, ini bungkusnya hanya bubble wrap aja nih, tapi ya lumayan tebal sih bubble wrapnya. Kayaknya sih aman untuk isi dari paketnya itu sendiri. Untuk kamera dashcam merek 70 Mai ini salah satu rekomen ya. Kalau gue lihat dari review-review di YouTube, itu salah satu kamera dashcam yang cukup rekomendasi dari review-review yang gue lihat di YouTube ya. Jadi gue memutuskan untuk memilih kamera merek 70 Mai ini dengan tipenya A500S ya, yang sudah setara hasil recordnya itu 2K ya, atau 2K atau 1944 pixel untuk kamera frontnya, dan kamera belakangnya 1080 pixel ya, atau Full HD. Nah, ini adalah penampakan dari packagingnya, kardusnya untuk kamera dashcam 70 Mai ini. Oh ya, untuk harga kamera dashcam ini berkisar di angka 1 jutaan ya, 1 sampai 1,7 lah kurang lebih. Nah, ini adalah dashcam modelnya A500S. Nah, ini set ya, jadi ini kamera depan dan kamera belakang. Dashcam 70 Mai A500S ini depan belakang ya kameranya. Jadi gua beli set untuk front dan rear. Dan untuk informasi, kamera ini juga bisa diecer ya, atau bisa mau beli satuan, atau pengen depannya aja atau belakangnya aja bisa. Kalau depannya aja tuh kalau nggak salah sekitar harga 1,2an, untuk kamera belakangnya sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini penampakan untuk kardusnya. Sekarang langsung aja gue buka ya untuk plastik pembungkusnya ini, untuk kita lihat sama-sama isi dalam box ini apa aja. Untuk kamera dashcam banyak ya, untuk mereknya, untuk kualitasnya, harganya macem-macem. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Tapi kalau dari gue pribadi cukup merekomendasikan tipe merek 70 Mai ini ya, daripada yang lain gitu. Untuk harganya juga cukup masih terjangkau lah kategorinya dengan hasil yang didapat. Nah, langsung aja gue buka ya untuk isi di dalam dari box ini. Kita dapat apa aja kalau beli kamera dashcam 70 Mai A500S ini. Langsung aja, yang pertama ini gue akan buka, yaitu adalah ada stikernya. Jadi ini ada alas stiker untuk yang ditempel ke kaca mobil ya. Terus kemudian ini ada semacam kertas panduan lah ya, buku panduan, manual booknya ya. Jadi ini kita dapat manual booknya. Ini bisa dibaca sendiri nanti kalau beli. Lanjut, kita juga dapat 2 buah stiker, atau apa ya, stiker sih ya, dibilang stiker bening nih, sebagai dasar untuk menempelkan kamera untuk bagian depan dan belakang ya. Untuk yang oval atau bulat oval ini untuk bagian depan, yang kotak persegi itu untuk bagian belakang ya stiker. Jadi kita dapat 2 pasang masing-masing, jadi untuk spare.
atau untuk cadangan kalau salah pasang atau mau gimana. Kemudian kita juga dapat ini double tip ya, ini double tip yang kotak besar untuk kamera depan, yang kotak kecil ini double tipnya untuk kamera belakang atau yang rear ya, rear kameranya. Nah ini cadangan nih, lumayan dikasih spare cadangan untuk double tip dan plastik pelapisan untuk nempelin kameranya ya. Nah langsung aja ini untuk unitnya, unit 70 My Dashcam Pro Plus A500S. Ini untuk kamera depannya atau frontnya seperti ini modelnya. Dia ada tombol 4 kecil dan 1 besar ya atau panjang untuk powernya, yang tombol powernya yang besar di bawah tersebut. Ini merupakan kamera belakangnya atau rear kameranya. Ini udah ada double tipnya. Ini untuk kamera belakang itu kualitasnya setara Full HD atau 1080 ya pixel. Ini kabelnya pendek untuk yang itu cuman 30 cm kurang lebih. Ini kamera depannya atau frontnya memiliki pixelnya itu 1944 atau 2K atau 2K setaranya, walaupun dia belum 4K. Nah itu set ya untuk kamera depan dan belakangnya ya. Sekarang gua akan buka untuk kotak bagian sebelahnya, ada apa di dalamnya. Nah, yang pertama ini ada alat untuk ini ya, untuk nyongkel atau untuk nyelip-nyelipin kabel di plafon ya. Nah ini udah dapat alat congkelnya dari paketan. Kemudian ini ada bracket untuk kamera depan ya. Ini ada bracket pegangan untuk mounting si kamera front, kamera depannya. Kemudian di sini juga dapat USB charger ya, USB charger untuk mobil. Ada 2 slot di situ, bisa dilihat 2 ampere ya untuk outputnya, 5 volt 2 ampere untuk yang slot orange dan 1 ampere untuk slot di bawahnya. Kemudian ini kita juga dapat kabel nih. Ini kabel untuk kamera belakang ya. Jadi ini untuk kabelnya ini untuk kamera belakang atau rear kameranya. Ini panjangnya kurang lebih nggak nyampe 5 meter, kurang lebih sekitar 4,5 meter kayaknya sih. Nggak nyampe 5 meter, yang pasti sekitar 4,5 meter ini untuk panjang dari kabel kamera belakang ya. Untuk ini kabel untuk kamera belakang ya, yang akan dikoneksikan atau disambung ke kamera depan supaya bisa merekam secara bersamaan, secara real time. Lanjut, kita akan satu lagi, kita dapat kabel power ya. Ini kabel power, yang tadi kabel power buat kamera belakang, yang ini kabel power untuk yang kamera depannya ya, untuk kamera utamanya. Ini kabelnya kurang lebih sekitar 2 meteran nih untuk yang depan, yang belakang sekitar 4,5 meter. Yang untuk power utamanya yang itu sekitar 2 meter. Tipe USB nya masih tipe micro USB ya untuk powernya. Udah nggak ada apa-apa lagi, udah kosong. Jadi mungkin hanya itu isi dari paket pembelian
kamera dashcam 70 mm A500S ini. Jadi ini aja di dalam kotak pembeliannya, bisa dilihat sendiri. Tadi ada kabel 2, ada charger dan lain sebagainya. A few moments later. Oke, sekarang lanjut ke tutorial cara pasangnya ya. Nah, ini gue sudah terpasang ya. Ini udah gue pasang. Ini gue pasang di mobil Isuzu Panther ya. Jadi di mobil Isuzu Panther Grand Touring. Ya, ini untuk instalasinya seperti ini yang gue terapin atau gue pasang di mobil Isuzu Panther ini. Jadi ini langsung 2 kabel dari depan ya. Nah, ini seperti ini gue pakai bracket untuk jalur kabel ya. Nah, ini jalurnya ke sini lewat pilar ya. Itu di atas karena nggak bisa gue selipin ya. Biasanya sih bisa ya, untuk mungkin mobil-mobil tipe lain bisa diselipin untuk kabelnya ke atas, jadi nggak kelihatan seperti itu. Jadi gue tambahin bracket kabel itu supaya lebih rapi ya. Tapi sih kalau mobil-mobil lain sih, kalau gue lihat di YouTube sih pada bisa diselipin. Tapi ini untuk di mobil Isuzu Panther ini nggak bisa karena ada penghalangnya, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam. Jadi mau nggak mau seperti itu gue bikin pakai bracket perapi kabel aja. Jadi jalurnya ke situ ya. Untuk powernya itu power utama itu masuk pilar ke bawah. Nah, jadi kan tadi ada 2 kabel, yang kabel power itu ke bawah. Nah, ini jalurnya, ini udah gue pasang ya. Jadi ini gue hanya memberikan arahan aja. Nah, ini lewat bawah, nanti itu dibuka ya untuk cover bawahnya. Dibuka lewat bawah, dirapikan lah. Nah, itu lewat bawah ke sana. Nah, terus ke sini. Nah, ini powernya dari sini. Gue ambil dari ini ya, dari lecture ini, USB dari lecture splitter ini, ambil powernya dari sini ya. Jadi yang cigarette lecture-nya yang dapat itu gua nggak pakai yang bawaan dari 70 mm karena ada di situ biar nggak kebanyakan. Nah, ini jalur powernya ke atas ini ya. Jadi ini dibuka dulu pilarnya, atau menggunakan alat congkel yang didapat tadi bisa tanpa perlu dibuka juga bisa, tinggal diselip-selipin aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk jalur powernya ke bawah, nah itu bisa dilihat ya untuk pemasangannya seperti itu. Jadi seperti itu jalurnya untuk powernya. Ini kan ada 2 kabel ya untuk power dan kamera belakang. Yang tadi itu untuk untuk power, yang sekarang ini kabel kedua nih untuk kamera belakang ya. Jalurnya nih gue lewat atas. Jalurnya itu lewat atas nih, lewat sini. Jadi ini lewat karet pintu ini gue selip-selipin aja. Ini diselipin aja bisa. Nah, ini terus lanjut ke sini. Jadi ngikutin lewat atas. Kenapa gue lewat atas? Sebelumnya gue udah coba lewat bawah ya. Jadi biar rapih itu sebenarnya lewat bawah. Tapi ternyata kabelnya itu nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke kaca belakang. Jadi kurang panjang untuk kabelnya ini. Kabel dapetannya si dashcam ini nggak nyampe ke belakang kalau lewat bawah. Sebenarnya enakan lewat bawah, lebih rapi ya. Tapi karena kabelnya nggak nyampe di mobil Isuzu Panther Grand Touring ini, jadi mau nggak mau gue lewat atas. Nah, lewat atas juga ini ngepas banget. Lewat atas ini tuh ngepas banget. Mungkin kalau mobil-mobil kecil sih cukup banget lah untuk kabelnya sih, sebenarnya cukup kalau untuk mobil-mobil kecil. Tapi kalau untuk mobil Isuzu Panther Grand Touring ini khususnya, ini kurang kabelnya, kurang banget ya kan. Kalau mau rapi ya kurang banget. Jadi gue alternatifin ya lewat atas, mau nggak mau seperti ini. Jalurnya ini gue selip-selipin aja ke karet pintu ini. Jadi ini hanya diselip-selipin aja pakai alat yang didapat tadi itu. Nah, ini terus lewat sini ke atas ya. Pokoknya dia ngikutin atas aja sejalur. Jadi memang nih kabelnya ngepres banget dan cenderung pas-pasan dan kurang ya menurut gue.
Jadi mau nggak mau lewat atas ini. Jadi dari sana lurus saja diikutin terus dari tengah nih sekarang ke belakang ya. Ke belakang nih masih ke sini terus lewat sela-sela itu ya gua selip-selipin ya. Nah, ini masuk ke situ terus ke bawah. Nah, ini timbulnya di sini sekarang untuk kabel kamera belakang. Nah, ini masuk ke belakang sini ya. Ini harus dibuka dulu untuk backlightingnya. Nah, terus masuk tembus keluar lewat dari situ ya. Nah, jadi ini untuk kabelnya terus lewat dalam biar rapi, keluarnya di kabel-kabel yang ke lampu belakang ya. Nah, itu kabelnya tuh di luar, gua kabel tis yang warna hitam tuh di luar. Nah, itu kabelnya keluar dari situ, kemudian masuk ke pintu belakang, masuk ke lubang kabel pintu belakang untuk jalur kamera belakangnya ya. Jadi dari situ dia naik ke atas. Nah, ini naik ke atas, ini naik ke atas ya. Jadi naik ke atas terus gue selipin lagi ke sela-sela karet kaca ini ya. Jadi ini naik terus ke atas supaya rapi, supaya nggak terlalu terlihat. Jadi gue masukin selipin situ ya. Nah, ini, nah itu sambungannya ya. Jadi itu sambungan dari kabel dan kamera. Nah, itu masih selip-selipin. Kemudian baru ke kamera belakang. Nah, bisa dilihat tuh ngepas banget kan untuk kabel kamera belakang tuh ngepas banget di mobil Panther ini. Nah, itu bisa dilihat. Itu sebenarnya gue pengen posisinya agak turun ke bawah, tapi karena kabelnya udah nggak nyanggup, jadi mau nggak mau disitulah tempat idealnya. Nah, itu gue kasih bracket itu ya sebagai penahan kabel supaya nggak keluar karena di selipannya kurang dalam, jadi takutnya keluar. Jadi diganjel aja pakai gituan, pakai bracket kabel ya. Seperti itu ya untuk jalur instalasi di mobil Isuzu Panther ini. Jadi memang kabel kamera untuk kamera belakang itu kurang banget, kurang panjang karena hanya 4,5 meter ya kurang lebih. Itu harusnya sih kalau 6 meter sih aman untuk mobil yang untuk mobil panjang ya khususnya. Tapi kalau untuk mobil kecil sih itu sangat cukup ya untuk kabel kamera belakang ini. Jadi itu ya untuk jalur perkabelannya di mobil Isuzu Panther ini. Nah, sekarang lanjut tes gambarnya. Nah, ini gambar dari kamera depan. Jadi ini gambar kamera depannya ya, seperti ini ya. Di ini sore ya, jadi ini sore kondisi cerah, bisa dilihat jamnya jam 3 sore. Ini cerah ya untuk kondisi cuacanya cerah, jadi terang. Ini gua setting sih nggak maksimal kalau nggak salah deh, nggak di 1944 pixel atau nggak di 2K nya, di bawahnya kayak di atas 1080 gitu. Jadi supaya menghemat ruang penyimpanan juga ya. Tapi ini untuk aslinya ini lebih terang ya. Jadi ini untuk asli dari kameranya itu lebih bagus dibanding di video ini ya, karena nggak tahu kenapa dari downloadan dari aplikasinya tuh nggak bisa dimasuk ke editing ini. Jadi gua harus convert dulu, jadi sehingga menurunkan resolusinya. Tapi aslinya sih jauh lebih terang ya dari yang sekarang ini. Jadi hasilnya tuh jauh lebih bersih, bening dibanding yang sekarang ini kita tonton bersama. Bisa dilihat ini fiturnya, ada tanggal, ada jam, ada oh ya ini udah dilengkapi dengan GPS juga ya, ada GPS, ada ADAS-nya juga. Bisa dilihat itu ada GPS, ada kecepatannya, ada lokasinya, titik koordinatnya. Bisa dilihat di layar ininya. Kemudian tipe ini juga bisa ini ya, bisa parking surveillance, tapi harus pakai
kabel tambahan lagi ya, itu kalau beli sekitar 200 ribuan ya, tapi gue nggak pakai itu karena menurut gue nggak penting-penting banget lah. Ini hanya gue pakai khususkan untuk merekam dalam saat perjalanan aja, tapi kalau ada yang mau pakai juga nggak masalah, tapi harganya sekitar 200 ribuan lah kalau nggak salah. Lanjut, ini malam ya, ini kondisi malam, rekaman malam di jalan tol sekitar jam 12 malam ya, sekitar jam 12 malam. Bisa dilihat jam 23.57 di tol ini. Bisa dilihat itu ada kecepatannya karena ada GPS-nya, ada koordinat lokasinya juga. Ini hasilnya kalau malam aslinya lebih terang ya, lebih jernih ya, seperti gue bilang di awal tadi, karena nggak bisa di download dari aplikasinya, nggak bisa masuk editing di aplikasi ini ya, maklumlah pakai aplikasi gratisan jadi nggak support dia. Tapi ya format videonya atau format recordannya itu MP4 ya atau MP4, jadi bisa langsung di setel di handphone. Tapi pada saat masuk ke editing, aplikasi editing video ini nggak mau, jadi mau nggak mau gue harus mengconvert sehingga menurunkan resolusinya. Jadi ya seperti ini aja udah lumayan bening ya, tapi aslinya itu jauh lebih bening ya. Sekali lagi gue infokan kalau aslinya tuh jauh lebih bening, lebih bersih. Ini untuk malam ya, seperti gue bilang ini untuk keadaan malam. Kamera depan ya, ini kamera depan yang sudah setara dengan 2K ya. Kemudian ini lanjut review kamera belakang. Nah ini review kamera belakang. Jadi kamera belakang itu pixelnya itu lebih kecil, yaitu 1080 pixel ya atau Full HD. Tapi Full HD nya menurut gua sih agak kurang jernih ya untuk kamera belakangnya, tapi ya lumayan sih. Untuk kamera belakang kategorinya lumayan kalau siang walaupun ataupun malam. Untuk kamera belakangnya lumayan ya. Yang penting ada masih cukup jelas kelihatan untuk plat nomor. Kalau jarak nggak terlalu jauh itu masih kelihatan ya. Seperti gue bilang, hasil kamera belakang juga masih jauh lebih bagus aslinya ya. Jadi ini seperti gue bilang tadi, karena resolusinya gue turunin pada saat proses editing. Jadi untuk kamera asli ya, hasil dari recordan itu masih jauh lebih bagus lah dibanding yang sekarang ini. Ya ini dari kamera belakang untuk malam hari, seperti ini tampilannya. Lumayan untuk kamera belakang di kamera dashcam di harga 1 jutaan ini, menurut gue sih worth it lah. Untuk harga segitu mendapatkan kualitas yang seperti ini masih worth it. Nah ini masih rekaman video kamera belakang ya. Ini video rekaman kamera belakang yang lumayan lah, jadi masih lumayan jelas gitu walaupun kurang bagus. Untuk kamera 70 Mai ini, untuk tipe A500S ini sih gue cukup merekomendasikan ya untuk kamera dashcam, khususnya untuk kamera depan dan belakang, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan ya. Untuk zaman sekarang ini kita harus punya bukti CCTV kalau terjadi sesuatu, jadi kita punya bukti ya. Jadi cukup sangat penting untuk memiliki kamera dashcam ini. Mungkin cukup sekian video gue kali ini terkait dashcam kamera 70 Mai A500S ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen ya di bawah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.